Shalom saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita doa dulu. Bagi saudara yang sedang sakit, saudara pegang sakit saudara yang sedang punya masalah, pegang dada saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, campur tangan-Mu selalu luar biasa untuk pelayanan hari ini. Kuat kuasa-Mu bekerja selalu luar biasa, urapan-Mu mengalir selalu luar biasa hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang acara yang besar dan dahsyat di tempat ini ya Bapa. Sebagai orang yang mendengarkannya, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah. Orang yang punya masalah Tuhan jamah, orang yang sakit Tuhan sembuhkan, dan kami percaya tidak ada perkara mustahil bagi Allah. Iman kami bawa di dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kuasa-Mu bekerja selalu luar biasa hari ini. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Hari ini kita belajar tentang buah-buah roh ya. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat banyak. Secara alamiah, buah adalah hasil dari suatu pertumbuhan. Buah tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses pertumbuhan yang panjang. Dan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Maka Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dia, Allah, menyatakan dirinya bahwa dia adalah pokok anggur, saudara ranting-rantingnya. Dan kalau saudara ranting-rantingnya, pasti menghasilkan buah yang banyak dan pasti enak, karena kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Sebagaimana buah-buah yang kita makan adalah hasil dari sebuah proses pertumbuhan alamiah, maka buah roh itu juga adalah hasil dari sebuah proses pertumbuhan rohani di dalam diri seseorang. Buah roh itu juga akan melalui suatu proses pematangan. Proses pematangan itu akan terjadi di dalam hidup seseorang dari hari ke hari dengan pertolongan Roh Kudus. Setiap orang yang masuk dalam kategori anak Allah, ia akan berbuah dan buahnya harus banyak. Karena Tuhan mengibaratkan kalau berbuah sama seperti anggur. Anggur saat berbuah pasti banyak. Dalam satu tangkai bisa puluhan buah. Kecuali jeruk, satu tangkai satu buah. Apel satu tangkai satu buah. Kalau anggur satu tangkai bisa puluhan buah. Tuhan mengibaratkan kalau berbuah sama seperti anggur. Anggur saat berbuah pasti banyak. Jadi kalau kita anak Tuhan pasti berbuah dan buahnya pasti banyak, sama seperti anggur. Dan saudara ibaratkan saudara lihat di anggur ada buahnya yang besar, ada yang buahnya agak kecil, dan ada lebih kecil lagi. Itu berdasarkan proses pertumbuhan. Demikian juga hari ini kita belajar tentang buah-buah roh. Di dalam Alkitab ditulis ada buah-buah roh itu ada 7. Mungkin saudara berkata biasanya 9. Bukan, kita belajar tentang buah-buah roh yang maksud di Alkitab. Buah roh yang pertama yaitu buah pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Terus buah yang kedua yaitu buah kebaikan. Matius 7 ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu buah yang kedua. Buah ketiga di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Itu buah yang ketiga. Kemudian buah yang keempat
yaitu buah kekudusan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Roma pasal 6 ayat 22. Kelima, buah kelima yaitu buah kebenaran. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Itu buah yang kelima. Buah yang keenam yaitu buah roh. Buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengudusan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah ini cuma satu, dikatakan buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 3, judulnya yang pertama di 22, tetapi buah roh ialah, ya. Jadi ini cuma satu, cuma 9 rasa di dalamnya. Rasanya apa? Ada 9. Kalau saudara tadi sudah baca 9 rasa, satunya kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Itu 9 rasa. Tapi buahnya cuma satu. Dan buah yang ketujuh yaitu buah perbuatan baik dan pertumbuhan. Sebab itu sejak waktu kamu mendengar kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10. Itulah 7 buah roh. 7 itu adalah angka sempurna atau angka Tuhan. Kalau iblis pakai angka 6, kalau Tuhan pakai angka 7. 7, 7, 7. 7 pertama Allah Bapa, 7 yang kedua Roh Kudus, 7 yang ketiga adalah Allah Anak. Jadi 7, 7, 7. Iblis memakai angka 6. Angka 6 angka manusia, yaitu manusia diciptakan hari ke-6. Jadi yang muncul antikris itu dari manusia, berupa manusia. Kedua Mesias palsu juga dari manusia. Dan terakhir nabi palsu itu juga dari manusia. Ya, jadi kita buah roh itu ada 7. 7 itu tidak semua buahnya besar semua. Ada yang kecil, ada yang kecil sekali. Berdasarkan proses pertumbuhan, berdasarkan kehidupan kita dalam penyertaan mengiring Tuhan Yesus. Itu yang menentukan saat karakter kita dibentuk. Dan saat itu buah itu akan menyempurna hidup kita. Kalau kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, maka kita akan adalah ranting-ranting akan menghasilkan buah. Buah akan menjadi besar melalui proses pertumbuhan dan melalui proses kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita menempel di pokok anggur yang benar itu. Bagaimana kita menerima sari-sari makanan yang diberikan dari pokok anggur itu. Hari ini kita sudah belajar tentang 7 buah roh, 7 buah-buah roh. Biarlah melalui buah-buah roh ini membuat kita menjadi sungguh-sungguh di hadapan Allah dan mengerti rencana Allah dalam segala sesuatunya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya. Engkau baik, anugerah-Mu yang luar biasa untuk kami. Mujizat-Mu selalu menyertai kami. Bawa kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bawa negara kami Indonesia dalam kasih cinta kasih-Mu ya Bapa. Berkati setiap orang yang mendengarkan hari ini. Biar Engkau sendiri memberi kekuatan untuk mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus
Ku naikkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.